Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Pasangan orang tua bocah laki-laki ditetapkan jadi tersangka setelah perkara penganiayaan terhadap anaknya terbongkar. Jelang Pilgub Kaltim 2024, partai politik mulai diburu para calon untuk dijadikan sebagai perahu. Jalan nasional yang menghubungkan Kaltim Kaltara kondisinya kian memprihatinkan. Formulir yang pertama saya kira kami kembalikan yang pertama. Ditemani istri dan tim pemenangannya, Mahyudin menyerahkan berkas pendaftaran ke Partai Kebangkitan Bangsa Kaltim di Samarinda Senin siang. Langkah ini dilakukan Mahyudin setelah dirinya memantapkan tekad untuk maju sebagai calon gubernur Kaltim periode 2024-2029. PKB Kalimantan Timur. Wakil Ketua DPD RI periode 2019-2024 ini mengaku senang karena berkas pendaftarannya diterima secara langsung oleh ketuanya. Semangat Mahyudin bertambah setelah mendapat informasi jika PKB belum memiliki calon dari internal partai. Dan perlu teman-teman wartawan ketahui bahwa peluang hidup Kaltim keren. Kaltim keren. Tadi sudah diterima baik oleh Ketua DPW dan juga Des Pilkada PKB. Insya Allah kami sangat serius dan yakin percaya insya Allah PKB nanti bisa bersama-sama mungkin dengan koalisi partai lain, karena PKB tidak bisa mencalonkan sendiri minimum kursi 11 ya. Jadi kita tentu juga harus mencari koalisi lain untuk bisa maju sebagai calon gubernur Kalimantan Timur. Makanya kami sudah sampaikan duluan. Tapi kami yakin dan percaya tadi disampaikan oleh Pak Ketua DPW bahwa PKB sendiri tidak memiliki calon dari internal kayaknya yang pertama. Sementara Ketua DPW PKB Kaltim menyatakan ini merupakan berkas pertama yang diterima. Langkah yang dilakukan Mahyudin ini dinilai sebagai sikap sungguh-sungguh untuk maju sebagai calon gubernur melalui PKB. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya atas nama Ketua DPW PKB Provinsi Kalimantan Timur mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Mahyudin yang sudah mengembalikan formulir, dan ini menandakan kesungguhan beliau. Beliau sungguh-sungguh dan serius untuk maju berkontestasi di Pilgub Kalimantan Timur, dan semoga ini juga bertanda juga sekaligus sebagai kesungguhan beliau untuk menata membangun Kalimantan Timur agar lebih baik dan lebih maju, sebagaimana tagline-nya Kaltim keren. Begitu. Meski sudah mendapat lampu hijau dari PKB, namun Mahyudin masih harus memenuhi kuota. Namun demikian, ia yakin beberapa partai lainnya akan bergabung dengannya. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Siap. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Kaltim memastikan akan mengusung 2 kader terbaiknya berlaga dalam Pilkada serentak tahun 2024. 2 kader terbaiknya itu yakni Ardian Syah Sulaiman, Bupati Kutai Timur, dan Sri Juniarsih, Bupati Berau. Kepastian tersebut diungkap Dedi Kurniadi, Ketua DPD PKS Kaltim, usai menggelar halal bihalal bersama kader PKS se-Kalimantan Timur di Samarinda. Dedi Kurniadi menegaskan 2 kadernya itu telah mengantongi SK dari DPP PKS. Untuk daerah lain termasuk Pilgub Kaltim, PKS mengaku telah siap bekerja sama dengan partai lainnya guna mengusung calon yang disepakati. Para tokoh-tokoh yang ada di depan ya. Menyerahkan potensi yang kami butuhkan masuk di dalam
Khusus untuk Putih semoga itu sudah pasti, dan kedua bupati yang existing sekarang, Pak Diantar Putih dan Gusti di Berau, itu sudah dapat rekomendasi dari DPP untuk melanjutkan periode berikutnya berkompetisi dengan Republik PKS akan tetap berusaha agar siapapun gubernur Kalimantan Timur, PKS memiliki peran serta di situ. Ya, apakah itu mengusung ataupun mendukung begitu. Jadi nanti kita lihat siapa yang akan siap bekerjasama dengan PKS. Nah, PKS selalu terbuka dengan siapapun yang ingin bersama PKS untuk masuk ke KT1 ataupun KT2. Kalau diketahui dalam pemilu 2024, PKS Kaltim tetap memperoleh suara signifikan. Bahkan partai ini mampu mengusung satu kadernya duduk di kursi DPR RI. Meski jumlah ini di luar target, namun mereka mengaku bersyukur. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Suasana sederhana mewarnai syukuran yang digelar relawan Prabowo Gibran di Kabupaten Berau. Ini mereka lakukan setelah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menetapkan pasangan calon tersebut sebagai pemenang pemilu sekaligus Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih periode 2024-2029. Mereka begitu bersemangat karena terpilihnya pasangan Prabowo Gibran akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di Berau. Mereka begitu yakin karena Prabowo disebut banyak memiliki aset di Berau dan dipercaya akan kembali dikembangkan. Saya mengumpulkan daripada tim-tim sukses, termasuk 2 tokoh kesultanan, membuat syukuran ini atas kemenangannya Prabowo dan Gibran. Kalau Pak Prabowo menang dan Gibran, Kabupaten Berau akan maju. Kenapa saya berani ngomong gitu? Karena saya tahu aset-aset beliau yang di Kabupaten Berau. Nah, itu harapan saya. Kenapa tujuan saya? Makmurlah Kabupaten Berau masyarakatnya kalau perusahaan beliau akan buka di Kabupaten Berau. Sikap serupa juga ditunjukkan pihak Kesultanan Gunung Tabur dan Sambaliung. Bahkan kedua kesultanan ini mengaku sejak awal sudah ikut mengkampanyekan pasangan Prabowo Gibran. Sebab kami dulu dengan Sambaliung dan Gunung Tabur sama-sama berkampanye sekaligus mendukung Prabowo Gibran. Dan juga saya bersyukur Prabowo naik karena dia orang satu-satu yang disegani oleh luar negeri. Jadi kami itu istilahnya bersyukur. Di sini ada yang memimpin, macam Haji Biden memimpin seluruh masyarakat, menyatukan masyarakat untuk mendukung Prabowo dan Gibran. Setelah ditetapkan menjadi pemenang Pilpres, Prabowo Gibran mewujudkan program yang disampaikan selama masa kampanye. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau.